Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita Riyadhus Shalihin bab 10, kompetitif di dalam melakukan kebaikan. Pada bab ini tersisa satu hadis saja ya, hadis nomor 8 ini. Sehingga mungkin episode ini kita hanya membahas satu hadis ini. Sehingga nanti tidak terlalu panjang video ini. Namun mungkin saya akan menekankan kepada beberapa penjelasan tambahan. As-saminu yang nomor As-saminu yang nomor 8 anhu dari Abu Hurairah. Anna adalah hadis dari Abu Hurairah anna Rasulullah SAW qala yauma Khaybar, pada saat perang Khaybar Nabi bersabda, la'u'tiyanna, pasti aku akan memberikan ya, hadhir rayata, panji ini, bendera perang maksudnya. Ini ya bendera ya, isang betul. Rojulan pada seseorang yuhibbullaha, yang orang tadi mencintai Allah, wa rasulahu, dan rasulnya. Yaftahullahu, di mana Allah memberikan kemenangan ya, ala yadaihi, kepada orang tersebut. Saya akan memberikan panji perang ini kepada orang yang cinta Allah, cinta Rasul, dan dia akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ibnul Khattab kemudian berkata, ma ahbabtu, aku tidak menginginkan al-imarata, pangkat, jabatan, illa yauma idin, kecuali pada hari ini. Nah, menginginkan jabatan itu kan tidak bagus. Meminta jabatan itu tidak bagus ya. Ya kurang elok lah. Kalau diberi aja. Kalau misalkan memang merasa mampu ya jangan menolak. Tapi kalau minta jabatan itu ya enggak bagus lah. Ya. Kecuali dalam kasus misalkan kok tidak ada yang patut lagi dan seterusnya, dan kita punya kemampuan ya kita minta lah. Seperti Nabi Yusuf itu dia meminta ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Jadikan aku sebagai kepala bulog gitu ya, pada logistik lah. Khazainil ardi itu ini hafidun, karena aku itu orang yang bisa menjaga, makanya dia punya kapasitas di situ. Hafidun bisa amanah ya. Dia punya integritas, alimun, dan orang yang mengetahui, punya kapasitas di situ. Tidak apa-apa kalau seperti itu. Kalau tidak mampu ya tidak usah ya, malah ngerusak tatanan. Kata sawar tuh, kemudian aku berjinjit-jinjit, meloncat-loncat untuk ngacung gitu ke Nabi. Bukan hanya ngacung ya, saya Nabi, jinjit-jinjit gitu. Laha untuk mendapatkan imarah tadi, atau untuk mendapatkan royah tadi, panji. Roja'an ud'a, agar dengan harapan aku dipanggil laha untuk mengambil panji itu. Jadi Umar ingin memegang panji tersebut. Dan ingat, Umar itu adalah mertuanya Nabi ya. Fada'a Rasulullah SAW, Rasul kemudian memanggil Ali bin Abi Thalib, Fa'atahu, kemudian Rasul memberikan panji ini memberikan kepada Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, panji tersebut. Jadi panjinya itu kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Bukan berarti ini tidak boleh dimaknai secara serampangan ya, misalkan kalau begitu memang Syiah itu benar karena yang dipilih Ali. Tidak. Kita harus menghimpun hadis-hadis tentang sahabat di mana Nabi yang menghormati sahabat-sahabat yang lain, yang memuliakan Abu Bakar dan seterusnya, bukan hanya Sayyidina Ali. Kebetulan mungkin karena dalam konteks perang ini Ali adalah masih muda, energik dan seterusnya itu ya. Maka itu yang dipilih meskipun sama-sama ahli gulat dengan ahli perang ya, dengan siapa? Umar. Waqala, dan Nabi bersabda, imsi, berjalanlah wahai Ali, go gitu ya.
Berangkatlah Ali wala taltafit dan jangan noleh hatta yaftaha hingga memberi kemenangan Allahu Allah alaika kepadamu. Ali pegang panji ini, serang, berangkat. Jangan toleh-toleh sampai kamu dapat kemenangan. Fasaro kemudian berjalan Aliun Ali syai'an sedikit. Dia kemudian berjalan sedikit. Tumawa kofa kemudian dia berhenti. Walam yaltafit, tapi dia tetap tidak menoleh karena perintahnya larangan Nabi jangan menoleh. Fasoroho kemudian dia sambil tidak menoleh begitu dia berteriak ke Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alamada atas apa uqatilun nas? Apa batasannya saya itu memerangi mereka? Sampai kapan Nabi saya akan memerangi mereka itu? Qala Nabi berkata, qatilhum, perangi mereka hatta yashhadu hingga mereka bersyahadat an la ilaha illallah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya. Wa anna Muhammadar Rasulullah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Fa idza fa'alu jika mereka melakukan itu artinya jika mereka sudah bersyahadat ya faqad mana'u maka mereka telah mencegah minka darimu dima'ahum darah mereka, maka mereka sudah memberi proteksi pada diri mereka. Tidak boleh kamu membunuh mereka, memerangi mereka. Wa amwalahum dan harta mereka, tidak boleh kamu merampas harta mereka. Illa bihaqqiha kecuali dengan haknya, kecuali memang ada hak yang mengharuskan dia dibunuh. Misalkan dia membunuh orang, maka disos. Dia hartanya adalah wajib bayar zakat, maka ya harus diambil hartanya. Wa hisabuhum adapun hisab mereka Allah itu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Fatasawartu huwa lafaz ini bisinil muhmalah itu dengan sin yang tanpa titik ya. Ai wasabtu wasibtu ya. Dan aku melompat mutatolian sambil melihat-lihat gitu, sambil menengadahkan melihat menyaksikan ke Nabi, jinjit-jinjit lah ya. Melompat dan saya Nabi. Lah, dari hadis ini ya, jangan kemudian disalah artikan bahwa Islam itu agama perang, tidak ya. Islam perang dalam Islam itu Islam itu defensif, ya, bertahan, tidak ekspansif. Awalnya itu kan memang tidak ekspansif sama sekali. Nabi itu berperang karena ada darurat, ada urgensi memang untuk membela dirinya dan kaumnya. Nah, sehingga yang begini ini harus dimaknai bahwa perang itu adalah opsi terakhir. Opsi pertama itu dakwah bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Nanti opsi terakhir itu adalah perang. Dan itu pun harus dipahami bahwa hadis-hadis seperti ini, hadis-hadis tentang peperangan itu adalah instruksi militer yang bersifat spesifik ya, regional. Bersifat spesifik regional itu tidak bisa dimaknai sebagai doktrin universal Islam, tidak ya. Karena konteksnya memang dulu itu ya kalau tidak perang ya tidak bisa, tidak akan menang, tidak akan bisa ekspansif dan seterusnya, kalah ini. Siapa yang kuat dia yang akan menguasai gitu. Maka dalam konteks seperti itu ya butuh memang untuk melakukan perang. Karena pada zaman Nabi ya otoritas itu hanya berada pada Rasulullah. Ya. Belum ada konsep kedaulatan negara, belum ada PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, belum ada state nation, ya konsep negara bangsa kan belum ada. Jadi adanya itu hanya kabilah-kabilah, suku-suku. Ya. Makanya di satu daerah itu bisa penguasanya banyak suku-suku. Sehingga relasi mereka itu berbasis perjanjian, perikatan antara suku-suku itu. Tapi ketika sudah menjadi konsep state nation modern, maka di situ sudah ada konstitusi, ada hukum internasional yang disetujui antar bangsa, ada kedaulatan wilayah yang dijaga, hak warga negara itu harus sama tanpa melihat agamanya, tidak bisa kita mengintervensi agama orang dan seterusnya. Sehingga itu harus dipahami seperti itu. Sehingga hadis ini tetap relevan dengan
zaman sekarang. Jadi hadis ini tidak boleh dimaknai secara literal, ya. Jangan memaknai hadis ini secara literal. No, secara literal, tetapi harus dimaknai secara prinsipal. Prinsipal. Ini ya. Harus prinsipnya apa ya? Intinya adalah mengajak dengan cara-cara yang memungkinkan sesuai dengan konteks zamannya masing-masing, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.